Sampai lewat Kasihan. lewat Uma. Ya, Sobat 28 ketemu lagi kita di sini. Kali ini kita akan bahas tentunya tentang klinik Saadah Singkawang yang berada di Singkawang. Kebetulan narasumber kita kali ini mungkin udah banyak yang kenal ya, di Sing Bebas, mungkin di Kalbar malah mungkin ya. Beliau ini salah satu petugas kesehatan lah Pak ya. bisa Iya, bilang. tenaga kesehatan. Ya, oke. Sebelumnya kita kenalkan dulu dengan narasumber kita nih Pak Dr. Ahmad Hardin ya Pak ya. Iya, Dr. Ahmad Spesialis dalam. Terus apa lagi lupa tadi? Pak? Dokter Ahmad Hardin, spesialis penyakit dalam, Finasim, Magister Administrasi Kemitraan. Panjang namanya. Jadi saya panggil Dok aja kali ya. Iya, dokter boleh, Bang Hardin juga boleh. Bang Hardin. Ah. Lebih akrab kayaknya biar lebih Akrab, muda ya. Gitu. Jadi kita dengan Bang Hardin di sini jadi kan beliau nih sekaligus owner di klinik Saadah Singkawang ya. Iya. Bang Hardin ya. Mm. Kebetulan juga nih beliau adalah direktur rumah sakit Abdul Aziz Singkawang ya. Betul. Makanya mungkin udah banyak yang kenal nih kawan-kawan Sobat 28 nih. Yang khususnya yang di daerah Kalimantan Barat lah. Mungkin Pak Ardin udah keren lah, udah banyak yang kenal lah ya. Jadi cerita tentang ini Pak lebih kini dulu ya. Mungkin personal dulu kali ya Pak ya. Biar orang lebih yakin dulu nih Pak siapa nih Pak Ardin ini. Ini bisa diceritakan Pak karirnya Oke, gimana? Iya, iya. Makasih. Jadi saya Dr. Ahmad Hardin, spesialis penyakit dalam, Finasim MAP, adalah seorang putra asli lah ya, Iya, asli dokter. daerah Singkawang. Kalau bapak orang tua sih asli orang Sambas. Orang Sambas Pak. Orang Sambas. Saya pikir malah Pak Dok orang Pak Bang pemangkat, Hardin. Pak. Saya pikir dokter Hardin ini dari luar loh Pak. Saya Iya, pikir. iya. Oh, Mungkin enggak. orang Pontianak atau malah orang Jakarta. Nah, saya Ternyata, asli. Iya, orang kita. Orang kita lah. Orang kita, sayang. Jadi Coba. sejak dari SD sampai SMA tapi nggak tamat sih di Singkawang, terakhir melanjutkan SMA-nya di SMA, selesainya di SMA 1 Bandung. Oh di Bandung, oh sempat di luar. Tempat jadi anak kolong lah di sana, anak kos lah ya. Anak kos ya. Maklum lah, mengejar cita-cita tuh kan. Iya. Pendidikan kedokterannya di mana Pak? Saya ngambil S1 kedokterannya di Universitas Sriwijaya Palembang. Oh Palembang. Hampir 8 tahun kali ya waktu itu ngambil kedokteran. Setelah selesai di kedokteran umum, langsung pulang kampung mengabdi. Mengabdi di daerah Pemangkat. Pemangkat. Langsung Waktu di itu, rumah sakit Pak? Enggak. setahun pertama di rumah sakit Pemangkat. Oh rumah sakit Pemangkat. Kemudian ke Puskesmas Matang Suri Jawai, itu hampir 3 tahun. Lanjut ke Skura. Ya, tapi sebelum di Skura saya sempat ikut short course di Victoria University di Melbourne, Australia. Masya Allah jauh ya pendidikan beliau ya. Ya kebetulan dapat beasiswa lah. Oh ya. Masya Allah ya. Kemudian lanjut ke Puskesmas Skura, dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada untuk ngambil spesialis penyakit dalam. Selesai tahun 2010 saya langsung kembali lagi ke tugas di Sambas waktu itu. Jadi sampai tahun sebagai spesialis penyakit dalam Sambas di rumah sakit Sambas Pak? di rumah sakit Pemangkat Oh, dan rumah Pemangkatnya. sakit Sambas malah. Waktu itu 2 tahun pertama masih saya sendiri, rumah sakit Sambas, rumah sakit Oh, jadi Pemangkat ada juga. dua rumah sakit nih Bapak pegang? 3 malah. 3? Satunya lagi termasuk rumah sakit Elizabeth. Elizabeth Sambas, oh, swasta itu ya? Oh, Iya. Masya Allah. Nah, di waktu itu masih muda ya, masih seger ya, masih kuat ya. Tapi terakhir di Kabupaten Sambas saya diberi amanah sebagai direktur rumah sakit umum daerah Pemangkat. Oh, sempat di rumah sakit? Iya, sebagai direktur juga ya double job lah. Direktur juga sebagai dokter spesialis penyakit dalam juga. Tahun 2017, nah tahun 2021 November saya ikut Sekarang open bidding, open bidding, ya. dan diterima sebagai direktur rumah sakit Abdul Aziz. Masya Jadi Allah, panjang. begitulah perjalanan Perjalanan karir. karir ya, Pak. Perjalanan karir. Terus Pak tadi Pak cerita tentang pendidikan nih. Kalau saya ini orang awam nih Pak ya, Iya. Bang Hardin ya. Iya. Orang awam, saya taunya tuh kuliah 4 tahun ya, S1 ya. Tapi tadi kalau Bang Hardin sampai 8 tahun. Hampir tuh. 8 tahun. Kedokteran memang standarnya seperti itu atau gimana? Iya. Kok beda tipis sama anak sipil nih ya? Oh, iya. Ya kalau kita zaman itu ya, memang di kedokteran itu SKS-nya banyak. Hampir banyak. 160 SKS. Kemudian pelajarannya banyak ya.
Ya, yang saya agak terlambat di perkuliahan di preklinik lah ya. Oh, di preklinik ya, biar sebelum kata orang koas. Jadi koas. sebelum koas. Jadi gimana tuh Pak? Kan, iya sempat dengar tuh saya tuh ya. Iya. Ada dokter tuh harus koas dulu. Koas. Kalau kami kan di S1 mungkin pendidikan selesai udah dapat ijazah bisa langsung ngabdi Pak ya. Iya. Jadi kita ini kan pendidikan profesi ya. Pendidikan Pendidikan profesi. profesi. Jadi S1 ke dokter, SKED namanya, sarjana kedokteran. Nah, itu baru koas ngambil profesi. Itu 2 tahun. Oh, jadi jarak dari S1 kedokteran ke koas tuh 2 tahun jadinya. Ya 2 tahun. Biasanya 2 tahun. Terus bisa dapat spesialis. Gimana tuh Bang Ardin? Spesialis ya sekolah lagi. Sekolah lagi. 5 tahun lagi. Bisa langsung tuh enggak? Nggak bisa sekarang sih, ikut program internship dulu sekarang. Internship, Kalau dulu kan zamannya kita- Bang Ardin. Saya namanya dokter PTT dulu. Pegawai tidak tetap, Pegawai tidak tetap, pegawai kontrak lah ya. saya kontrak lah. Jadi waktu itu karena dapat di daerah terpencil ya, di PTT-nya 2 tahun. Terus ada pembukaan PNS ya. Waktu itu sih PNS masih kurang ya. Iya, masih banyak diperlukan ya. Banyak diperlukan ya. Jadi ya langsung bisa. Sekarang persaingan udah tinggi loh. Betul. Udah sulit sekali udah jadi pegawai negeri sipil ya. Sekarang Iya. udah ASN kali bahasanya ya. ASN. Terus tadi ada sedikit tuh yang menggelitik pikiran saya tuh di belakangnya titel Pak Ya, Bang Ardin. Finasim ya. Finasim itu apa itu? Itu gelar fellowship atau gelar penghargaan lah buat spesialis penyakit dalam yang diberikan oleh Kolegium atau Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia buat dokter penyakit dalam yang sudah lama berkiprah lah. Kalau bilang senior sih masih muda juga ya. Jadi lama berkiprah lah. Jadi diberi penghargaan. Memang dengan menyiapkan berkas-berkas pengabdian, bukti pengabdian, Apakah, sertifikat ya, pelatihan, benar. segala macam tentang keilmuannya demikian. Itu hanya untuk dokter spesialis penyakit dalam atau semua Iya. dokter Kalau bisa? untuk di penyakit dalam namanya Finasim. Oh, Finasim. Kalau Memang di gitu. bidang atau spesialis yang lain ada macam-macam ya. Ada Finak, ada ya Tergantung spesialisnya lah gitu tergantung ya. spesialisnya. Waduh. Terbuka Tapi, nih jadi pemikiran iya. nih tentang kesehatan Tapi kedokteran. sebenarnya masih ada lagi kalau kita mau jalur profesi ya. Heeh. Itu namanya konsultan atau SP2 ya, subspesialis. Subspesialis. Nah, itu ada lagi, sekolah lagi. Masya Allah, banyak sekolahnya. Iya. Kasihan pasiennya loh Bang. Iya, Tinggalin terus sekolah. Iya, kalau kita di full profesi sih memang ya begitulah jalurnya. Rentangnya panjang loh. Jadi kelamaan pendidikannya dari pengabdian ya jadi. Iya, kalau di kedokteran tuh long life education ya sebenarnya. Lebih banyak Jadi belajar. kalau di ilmu agama ilal mahdi ilal mahdi ilal lahdi ya. Iya. Artinya dari lahir sampai ke itu belajar terus sih. Masya Allah. Tapi masih semangat belajar ya Bang Ardin sekarang ya? Masih. Mau tidak mau ya, karena memang jalurnya beliau di situ ya. Terus tadi itu masternya apanya? Administrasi pemerintahan. Saya ngambil S2-nya di bagian administrasi ya. Oh, di administrasinya. Tadi itu kan di profesi Iya, ya. profesinya. Kalau di administrasi saya ngambil magisternya di Untan ya. Untan. Tanjung Pura. Jadi pernah lah saya tuh kuliah di Tanjung Pura ya. Iya. Nggak keluar terus. Jadi nggak selalu di luar beliau. Oh, Dari iya. Gajah Mada, Sriwijaya tadi, terus sempat di Melbourne, Aussie ya. Iya, Luar Aussie. biasa. Kalau yang di Aussie tadi, itu apa itu? Nah, itu juga saya dapat beasiswa dari AusAid, itu dapat Health Service Management ya. Health Service Jadi Management. manajemen kesehatan. Di sana ya kita ya kayak belajar lah kalau di luar negeri itu di bagian promotion health tuh kayak apa, di rumah sakit tuh kayak apa ya. Memang ya kalau kita bandingkan di Indonesia berbeda sih ya, karena memang objek kemudian dari sistem pelayanannya memang berbeda. Keren. Iya. Keren. Itu dapatnya dari mana tuh? Dari beasiswa Australia. Berarti waktu udah tugas di Sambas ya? Iya, udah tugas di Sambas. Dapat tawaran beasiswa. gitu Iya, ya? waktu itu ada program dari Kemendagri ya, ada program untuk di short course kan sekitar 6 bulanan lah. Oke. Keren, luar biasa. Alhamdulillah diberi kesempatan. Panjang dari pendidikan sekarang sudah di Direktur Rumah Ya. Sakit Umum ya di Singkawang ya, luar biasa. Penuh dengan kesibukan tentunya ya. Ya, Pak Ardin ya. kalau udah biasa sih ya.
kadang kalau udah malam tinggal capeknya aja lah, besok harus semangat lagi. Ya, oke. Ini kembali lagi nih tadi cerita Bang Ardin nih. Iya. Dok, kan sekarang posisinya udah di direktur rumah sakit ya, Iya. Bang Ardin ya. Kalau dokter di rumah sakit, walaupun berjabat sebagai direktur, masih boleh nggak ngelayanin pelayanan gitu di lapangan? Iya. Waktu saya masih di Pemangkat, gitu saya kan latar belakangnya kan dari fungsional, Fungsional. yang diberikan tugas tambahan sebagai direktur di sewaktu di Pemangkat masih bisa kategorikan sebagai eselon 3 lah ya. Eselon 3. Nah setelah lulus ikut open bidding di Singkawang itu sebagai kepala OPD lah nama Kalau organisasi. berarti eselon 2 jadi. rumah sakit Abdul Aziz nih setara dengan kadisnya berarti Iya, gitu ya? setara dengan kadis. Kalau di Pemangkat kan itu Di bawah dinas kesehatan. kesehatan. Kalau ini di luar dari dinas kesehatan. Iya. Jadi sebagai pejabat struktural sudah. Jadi sebagai pejabat struktural, saya memang full di manajemen. Oh, di manajemen. Berarti udah nggak ngelayanin. Tidak melayani pasien lagi. Tapi kan sebagai seorang yang punya profesi ya. Iya, masih Itu ada. kan harus punya harus sayang rasanya ya. Gitu. Tetap harus dimanfaatkan lah ilmu Iya, yang ya, karena dimiliki kalau ya. tidak dilatih, tidak diasah, tidak dipraktekkan, kadang ilmu itu bisa luntur. Oh iya sih, Iya. apalagi ini udah kedokteran dengan rentang pendidikan yang panjang ya kan. Sayang dong Sayang. dibiarin gitu aja. Ah. Oke nih, Bang Ardi nih, kemarin di Rumah Sakit Pemangkat. Kira-kira udah apa aja sih yang udah dicapai di Rumah Sakit Pemangkat kemarin? Ya, alhamdulillah. Visi Saya tahun 2000 mulai masuk di Rumah Sakit Pemangkat. 2000 berapa? Tahun 2000. 2000 pas? 2000 pas. Masya Allah. Sebagai dokter umum ya. Saya masih SMP. Iya, tidak terasa kan. Jadi tahun 2000 sebagai dokter umum, Dokter pada umum. waktu itu masih Rumah Sakit Pemangkat itu masih kayak puskesmas lah. Iya, mungkin. Dokter spesialisnya ada 2. Dokter umumnya direktur sama saya sendiri. Jadi dalam melayani pasien di UGD segala macam itu saya sendiri. Semuanya dilakukan sendiri. Nah, tapi alhamdulillah dengan dalam rentang waktu dengan berkembangnya waktu ada pembangunan, terus perluasan, dan alhamdulillah sejak tahun 2017 saya diamanahkan menjadi direktur di Rumah Sakit Pemangkat. Kepala Rumah Sakit Pemangkat. Bisa melakukan percepatan lah. Percepatan pembangunan lah ya. Percepatan pembangunan dari sarana prasarana, sumber daya manusianya, ya. Bisa dilihat sekarang Iya, keren ya. Pemangkat udah pasti tahu perubahannya bagaimana ya Rumah Sakit Pemangkat yang dulu dengan sekarang kan. Iya. Tentu dengan pelayanan sekarang udah luar biasa. Banyak ya. Emang itu apalagi sekarang SDM dokter spesialis semakin banyak. Nakes-nakesnya udah banyak. Iya banyak. Kemudian yang masih sekolah juga pasti ada ya. Nanti akan datang. Akan masuk lagi ke situ. Jadi kita harus mempersiapkan tuh sarana prasarananya supaya pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan rujukan lah ya di rumah sakit ya, itu bisa dimanfaatkan, bisa menangani permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Sambas, terutama buat masyarakat Kabupaten Sambas. Masya Allah. Berarti di eranya Bang Hardin di Pemangkat berarti sudah ada peningkatan kelas ya di Rumah Sakit Pemangkat ya? Iya. Jadi kalau kelas sih masih di tipe C. Tipe C. Sekarang untuk pengkelasan rumah sakit itu kan berdasarkan jumlah bed dan jumlah tenaga juga ya. Itu nanti akan dievaluasi lagi. Apakah kan kemungkinan dinaikkan lagi kelasnya? Bisa saja. Untuk naik tipenya bisa. Kayak gimana sih peningkatan klasifikasinya nih, A B C D atau D kebalik nih, E D C B E ya gitu mungkin ya? Atau gimana tuh? Kalau tipe A itu ya kayak di rumah sakit Cipto, rumah Jakarta, sakit, di UGM itu rumah sakit besar ya. Jumlah tempat tidurnya lebih daripada 500. Kemudian pelayanannya sudah subspesialis ya. Nah, itu akhirnya bisa dikategorikan tipe A. Ya, tipe A. Nah, kalau di Kalimantan Barat sendiri tipe B-nya hanya 2. Itu Rumah Sakit Sudarso sama Rumah Sakit Abdul Aziz. Wah, Abdul Aziz kita ini udah Tipe B, tipe B. Sekarang beliau loh direkturnya. Luar biasa. Rujukan regional. Keren tuh. Sing bebas berarti yang ngerujuk ke situ enggak? Iya, malah dari selain Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah. Landak juga ke Singkawang sini rujukan. Iya, Mempawah malah pasien dari sana lah. Kayaknya lebih senang ke sini lah.
Oh, Mungkin iya. karena apa ya, Dekat. sarana prasarana apa, jalan Jalur transportasinya. lebih nyaman ke sini. Karena Suasananya lagi di Singkawang kan suasananya enak ya. Iya, kota wisata loh kota ini. wisata. Pasarnya buka 24 jam. Jadi biar nggak stres pasiennya, itu Iya. sama penunggu pasiennya jadi nggak stres ya. Tempat hiburan, tempat ngopinya banyak. Iya. Gitu kan. Nah, itu yang Berarti nanti di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang nih kira-kira visi misinya Bang Ardi nih untuk Abdul Aziz ke depannya nanti gimana nih? Iya, jadi sebagai rumah sakit rujukan regional tentunya kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana Ya masih lah ya. dan tenaga lah ya, tenaga ahli ya harus kita kembangkan. Yang saat ini sudah ada pelayanan-pelayanan subspesialis seperti bedah saraf, bedah digestif ya, kemudian konsultan anak. Itu sudah ada dan dalam jangka waktu dekat ini akan datang dokter spesialis jantung ya. Oh di Singkawang di nanti. Singkawang. Masuk. Jadi nggak jauh-jauh tuh, karena kan Iya. banyak juga pasien jantung kita nih di sekitaran Iya. dekat-dekat kita ini. Nah, tentunya kan dengan datangnya ahli-ahli itu kan saya harus menyiapkan alat bantunya, sarananya. alat penunjangnya ya. Kayak ke jantung itu kan saya punya cita-cita gitu, punya akan membangun cath lab ya. Kemudian dengan kapasitas yang ada saat ini memang dirasa kurang ya. Masih kurang. Harus lebih dikembangkan lagi karena ya menjadi rujukan regional itu tadi. Iya, Jadi tempat tidurnya harus lebih banyak Iya. ya karena tenaganya pun banyak. Dokter bedahnya aja udah berapa nih sekarang. Iya. Malah ada dokter bedah ortopedi, ada dokter bedah tumor. Udah ada. Kita di Singkawang ini. Sudah. Masya Cuma Allah. ya itu kita keterbatasan kita dari sarana prasarana Sarananya aja dan- ya. Semoga dan dipikirin alat-alat tuh ya. penunjangnya. Mm-mm. Mudah-mudahan lah disupport oleh pemerintah. Pemerintah, ya. ya. Benar. Kalau Dari nggak pusat disupport ya maupun- nggak bakal bisa ya. Betul. Kita merancang. Jadi komitmen daerah untuk merealisasikan apa yang kita rancang dari daerah maupun dari pusat dah tentunya ya. Sebuah sektor, semua stakeholder harus terlibat lah Iya, dalam benar. hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini. Besar cita-citanya Bang Ardin ya untuk Ya. kesehatan khususnya di daerah Singkawang dan Sambas ini ya. Luar Ya, biasa. insyaallah. Terus ini Bang, nyenggol dikit nih. Hmm. Dengar-dengar kan bikin klinik. Ya. Klinik kesehatan lah ya. Ya. Klinik kesehatannya nih di umum atau khusus kan sekarang banyak nih sekarang nih klinik-klinik kesehatan nih klinik kecantikan, kesehatan ya. Kalau yang di klinik Abang nih klinik apa nih? Ya di klinik Saadah ini itu merupakan salah satu cita-cita saya ya. Waktu mulai tamat jadi dokter itu, Mm-mm. wah saya nanti mau bikin klinik. Malah sebelum jadi dokter malah waktu mahasiswa kali ya. Udah cita-cita Udah ada yang mau bikin klinik sendiri gitu ya. Tapi karena kesibukan segala macamnya baru bisa terrealisasi saya bangun ini dalam 3-4 tahun lah bertahap 3-4 ya. tahun. Masya Allah. Bertahap ya. Jadi ini nantinya akan melayani awalnya ini praktek bersama dengan bersama. apotek. Oh. Ini kita sekarang masuk ke tahap jadi klinik utama. Jadi di BPJS itu kan dalam pelayanan rujukan Vaskes ini kan Iya. pertama puskesmas itu Iya, termasuk pelayanan tingkat pertama Iya, ya. Vaskes Termasuk klinik keluarga atau Klinik praktek keluarga. atau dokter keluarga itu klinik pertama. Nanti bisa aja dirujuk ke klinik utama. Nah, inilah kita di klinik Saadah Jadi ini klinik sebelum ke rumah sakit gitu iya, rujukannya. sebelum ke Oh. rumah sakit. Jadi ke rumah sakit bisa ke klinik utama. Saya pikir dirujukan tuh langsung loh Bang Ardin dari puskesmas bisa langsung ke rumah sakit, ternyata enggak ya? Bisa juga, bisa juga. Jadi nanti kita di sini sifatnya menangani pasien-pasien yang emergensi, Mm-mm. ya, kemudian merujuk balik atau merujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Berarti Nah, memang tapi ini perjalanan karirnya ya, Iya, perjalanan karir dan kita bercita-cita nih. Mm-mm. Cita-cita rumah sakit klinik ini nantinya akan menjadi rumah sakit. salah satu lah ya. Iya, Ya, nantinya rumah kita menujunya ke rumah sakit nih. sakit. Semoga bisa ya. Iya, Amin. ya, namanya juga niat kan. Ya, Amin. benar. Rumah Siapa sakit, tahu kan. rumah sakit umum, tapi tipenya tipe D. Ya, bertahap lah. Bertahap. Ya namanya proses kan, mana tahu kita nanti jadi tipe B, tipe C ya. Amin, amin. Oke, Bang. Klinik Saadah nih. Ya. Kenapa ngambil namanya Klinik Saadah? Mungkin ada filosofi atas nama Saadah ini kan? Iya, atau iya, bagaimana? iya. Jadi waktu
bangun klinik ini kan belum ada nama ya, Iya. tapi setelah kita rembuk-rembuk ya di keluarga, kemudian nanti pemikiran saya, tapi idenya sih dari saya lah ya. Jadi ya kita sebagai anak ya, yang mungkin yang insya Allah kesuksesan yang telah kita raih selama ini berkat doa orang tua, ya. Doa orang tua, keikhlasan orang tua. Jadi saya ingin mengenang lah ya. Mendedikasikan. Walaupun ibu, mendedikasikan. Walaupun emak, ibu itu masih ada. masih, Masya Allah, masih. Masya Allah. Cuma itu sebagai penghargaan, sebagai anak, ya, saya ingin mengabadikan lah. Itu Masya Allah. namanya. Jadi klinik ini. Bangganya kali ya, ibu dari seorang Bang Hardin ini ya, udah dibikinin nama klinik loh. Berarti ini status kepemilikannya ini Bang Hardin sebagai ownernya ya? Atau ada sponsor yang lain gitu? Ya, jadi ini klinik ini awalnya saya bangun sendiri. Tapi dalam perjalanannya kan ya maklum lah. Butuh Ini modal perlu besar. modal besar ya. Kita pikir-pikir kan untuk pemilikan kan ada dua. Pertama yayasan, satu perusahaan terbatas atau PT. PT. Nah, Kalau yang ini sendiri? Nah, ini ini PT sekarang atau PT. PT Saadah Bakti Medika namanya. Masya Allah. Jadi dengan PT ini bisa kita menghimpun atau mencari investor lah ya. Oh, berarti ya benar-benar. Jadi alhamdulillah ada investor yang bantu, yang nantinya tentu dikelola secara profesional lah. Berarti pemodalnya masih di orang dalam kita nih, bukan pemodal asing ya, Bang ya? Belum inilah, belum ini apa? Masih lokal lah ya. Masih lokal dari ya. teman-teman dekat, dari keluarga gitu. Oh, berarti sekitaran ya. Maka namanya juga masih bisa dimaklumi nama ibu dari Bang Hardin yang dipakai gitu kan. Iya. Kalau dari orang luar yang banyak kan mungkin bingung mereka. Kenapa harus nama ini gitu kan? Mungkin ya, Bang ya. Betul. Mungkin karena ini udah ibaratnya usaha keluarga lah jadinya ya. Iya, bisa dapat dikatakan begitu. Jadi saya sebagai di perusahaan ya, karena saya sebagai PNS kan nggak boleh. Nggak boleh ya, benar. Jadi Izinnya nggak boleh. dari direktur jadi perusahaan, jadi saya sebagai pemegang saham saja. Oh. Jadi ya untuk direktur perusahaannya orang lain. Orang lain. Tapi masih di lingkungan keluarga lah. Ya? Masih. Masih di lingkungan keluarga. Terus tadi ini udah jalan apa belum, Bang? Jadi Seadanya. klinik ini awalnya kita buka praktek bersama dengan apotik, kemudian kita sudah berubah menjadi klinik yang melayani. Di sini ada poligigi, Ada poligigi, ada terus UGD, UGD ada ya? ada. Kemudian persalinan, persalinan. dokter penyakit dalam, dokter bedah, kemudian dokter fisioterapi. Kemudian kita sudah ada laboratorium di sini, ya sudah ada laboratorium, dan kita juga ada dokter gigi lah tentunya ya, Dokter gigi, dan kebidanan lah tentunya di sini. Dan di sini buka 24 jam, ya ada yang jaga, ada perawat, ada bidan yang bisa melayani. Walaupun saat ini masih untuk pasien umum, karena kita Belum untuk kerjasama. MOU dengan BPJS lagi on proses. Oh, dalam proses. Karena Jangan khawatir. harus di kredensial dulu, dinilai dulu. Nah, jadi nantinya akan bekerja sama dengan BPJS. Ya, mantap tuh Bang. Memang Iya, karena memang harus ke sana tuh. Iya, karena kan gerakannya. memang program pemerintah itu kan semuanya harus disupport lah ya. oleh BPJS. Nah, apalagi masyarakat kita nih memang kategorinya menengah ke bawah lah ya, untuk berobat kan. Dapat lagi di klinik gitu kan. Memang perlu tuh BPJS. Karena memang kalau saya nih ya Bang ya, melihat masyarakat umum lah ya. Kalau lihat klinik atau tempat kesehatan belum kerjasama dengan BPJS agak takut. Iya. Kan khawatir dari pembiayaan Pembiayaan berobat kita kan itu ya. berobat kan mahal. Iya. Yang paling penting kan adalah kita menjaga kesehatan jangan sampai Benar. sakit. Kalau udah sampai sakit ya ada yang menjamin. Iya, gitu betul kan. tadi BPJS Jangan tadi. nanti gara-gara mikirkan pembiayaan malah tambah sakit, Iya tambah benar. parah. Iya, gitu. kebanyakan seperti itu tuh Bang. Iya. Makanya tahu-tahu game, aduh jangan dong ya. Iya. Jadi harus dijaga kesehatannya Ya, ya. Jadi tujuan daripada pembuatan tujuan dari klinik ini ya, kita selain kita memang di situ memang di rumah sakit manapun memang harus dikelola secara bisnis, Benar. tetapi ada sosialnya di Iya. sini, itu yang ingin kita capai. Semoga aja Membantu lah. ya masyarakat lah ya. Iya. Apalagi ini di lingkungan daerah Pasiran ya Iya. kan.
tentunya yang dikejar ya warga-warga Pasiran sini berarti ya, di daerah Kelurahan Singkawang Dan kita ini. memberikan nuansa khas gitu ya, nuansa khas. Bukan berarti klinik ini itu eksklusif gitu, enggak. Iya. Tapi kita harus memang kita sebagai pribadi yang punya identitas ya, Iya, benar. ingin menampilkan suatu identitas kita. Iya. Di mana di sini suasananya suasana yang Islami lah. Iya. Tetapi tidak eksklusif. Iya, eksklusif Jadinya, satu. jadi di sini melayani segala macam suku, agama segala macam. Benar. Dan ini merupakan nantinya akan mengarah ke rumah sakit umum. Masya Ya. Allah. Semoga berkembang ya seperti Amin, yang amin, dicita-citakan amin, ya. amin. Harapan kita bersama ya. Terus ini udah opening. Ya, jadi untuk pembukaan praktek bersama kita sudah Udah jalan ya. untuk pelayanan. klinik pun yang untuk pelayanan umum kita sudah soft opening, tapi rencananya nanti di habis lebaran inilah kita Habis Lebaran grand opening pas Woi. BPJS yang sudah kerjasama. Bener. Nah, kita Berarti Insya mengangkat Allah semuanya Bu ya. Wali Kota Singkawang kita undang juga lah ke sini udah untuk- di request untuk tuh, Bu. untuk meresmikan klinik Klinik seadanya. seadanya. Jangan lupa Pak, kita diundang juga. Siap, Mana siap, tahu ya, numpang siap. makan aja, nggak Siap. apa-apa. Terus di klinik Saada nih, pelayanan kesehatannya udah bergerak ya, udah mulai jalan ya. Apa sih? Yang diunggulkan di klinik Saada ini mungkin? Iya. Apakah Jadi- di dokter penyakit dalamnya atau di kebidanannya atau apanya gitu? Iya, ya sebenarnya belum kita mau bikin pelayanan unggulan ya Mas, sebenarnya, tetapi karena kita masih klinik ya, belum menuju ke rumah sakit ya kita umum lah ya, melayani umum. Yang pasti kita menyiapkan fasilitas yang standar minimalnya bisa kita capai gitu. Sebagai suatu klinik utama ya. Apalagi kalau kita bercita-cita membangun rumah sakit, kita standarnya kita sudah punya. Kayak kita punya laboratorium, kita punya kamar bersalin, kita punya radiologi nantinya ya. Ini belum ya radiologi? Lagi udah dibangun sih, bangunannya. sudah bangunannya sudah, tinggal Cuma- sarananya aja ya. Kemudian kita punya kamar operasi ya. Masya Allah. Nah, alatnya lagi di jalan nih, on the way nih ya. Jadi ya insyaallah lah. Berarti luasan ini Pak, klinik ini? Ya klinik ini sih nggak luas ya, cuma tinggi ke atas ya. Oh, nanti naik ke atas gitu. ya? Naik ke atas, kemudian di belakang juga sudah kita kembangkan lah. Oh, iya. Perlahan-lahan, Perlahan-lahan. bertahap. Saat ini udah berapa lantai yang beroperasi di kita nih? Ya, kita punya 4 gedung ya. 4 gedung. 4 gedung. Ada yang gedung lantai 3, ada lantai 2, masih ada yang lantai 1. Lantai dasar. Lantai dasar pun di anu lagi ada banyak Ada ruangan lagi gedungnya ya? terpisah. Terpisah Ya, lagi. Terpisah-pisah. Ya itu namanya rumah sakit berkembang ya kita. Iya, perlahan ya. Baru nanti nyatu gitu ya. Perlahan-pelan kan karena tadi bangunnya perlahan apotiknya dulu ya kemarin ya Bang ya. Barulah mulai kliniknya bergerak. Prinsipnya membangun tapi jangan nyekek sendiri gitu. Iya, bener. Pokoknya, happy aja lah, jangan terlalu terbebani. Jadi kemarin nih Bang, kenapa mikirnya nih ke bisnis kesehatan? Pertama ini sesuai dengan bidang yang saya mengerti Oh, tentunya iya. ya. Nggak mungkin. Walaupun saya punya hobi yang banyak ya. Iya, benar. Macam-macam apa, bikin film jadi, bikin lagu jadi, bikin apa, mancing apalagi ya, mancing ya. Kalau mau ikut Sering mancing? Wes, punya kapal pancing saya. Punya kapal mancing? Oh iya, kalau mau ikut boleh di Sering KM, mancing di mana? Di laut? di sungai? laut. Saya pemancing laut. Mancing laut. KM Berembat ya. Jadi tentunya sampai suatu titik ya saya harus punya sesuatu inilah apa namanya, dalam hidup ini harus punya kenangan lah ya. Iya, Sehingga saya ya membangun klinik ini. Pertama yaitu tadi bersesuai dengan background saya. Alhamdulillah juga anak-anak ada yang Dukung. udah ada yang mewarisi nih Oh, di bidang Masya kesehatan. Allah. Alhamdulillah anak saya yang tua sekarang sedang kuliah di kedokteran, Di kedokteran juga. gitu ya. Tentunya kan mudah-mudahan lah nanti ada yang di sini yang bergabung di sini punya juga juniornya yang bisa mensupport Benar, ini benar, menjadi Jadi suatu ya kita sebagai nanti cuma dikenang aja nih sebagai pionir nih saya. pionir. Oke, di Rumah Sakit Abdul Aziz nih, kira-kira biasanya berapa lama tuh jabatan di direktur itu? Iya, jadi sebagai kepala OPD itu memang
untuk jabatan tergantung kepada usernya ya, usernya dalam hal ini wali kota. Wali kota. Iya, kalau memang masih dipercayakan untuk menjalankan tugas itu ya, ya bisa saja sampai pensiun tentunya ya. Masih lama lah ya, karena Bang Hardin ini masih muda nampaknya ya. Jadi kalau kelamaan kan masih bisa tahap dalam pembangunan lah, masih bisa dikejar. Tapi ada hal-hal cita-cita saya yang sekarang sedang saya rancang. Untuk di rumah sakit atau di klinik? Rumah sakit ya. Yang sudah saya rancang dan ingin saya realisasikan, mudah-mudahan aja lah. Amin. Semoga berjalan dengan lancar lah ya. Sudah selesai ya. Boleh lah. Masalah jabatan bukan hal yang penting lah. Benar. Ya, udah punya jabatan udah alhamdulillah terkejar ya. Nggak dikejar pun udah datang sendiri ya ibaratnya ya Bang ya. Terus sekarang lagi bangun nih klinik gitu kan ya, usaha menjelang pensiun, tapi pensiun masih lama ya. Udah disiapin dulu. Iya. Tadi Terus seperti yang tadi saya bilang bahwa ini merupakan salah satu cita-cita saya. Cita-cita lah, tapi udah tercapai. Merealisasikan cita-cita. Masya Allah, Bang Hardin punya cita-cita udah tercapai loh. Kita belum. Masih proses. Insya Allah ya, masih muda ini ya. Harus nggak boleh kalah sama Bang Hardin semangatnya ya. Terus ini Bang, promo nih, mungkin ada promo kali di klinik kita nih. Iya. Ada jadi untuk saat ini yang kita promosikan terutama di laboratorium ya. Laboratorium. Iya. Jadi kalau setiap hari Jumat itu untuk pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan asam urat itu kita gratiskan. Gratis ya untuk periksa. Jadi kalau ada yang mau periksa cek gula darah, mama, bapak-bapak ya, ada kencing manis atau bukan, atau yang ngilu-ngilu, curiga asam urat, bisa hari Jumat bisa datang, tapi di hari Jumat. Di hari Jumat ya gratis. Kalau hari biasa kena biaya ya, karena masih belum kerja sama BPJS, jadi masih dikategorikan umum. Ya, kemudian ya kita promosi kita juga bisa kita lakukan di media sosial tentunya. Kita punya Facebook, Facebook sendiri, Klinik Saada. Iya, Klinik Saada. Masya Allah, udah punya Facebook loh. Kita punya Instagram, ya nanti bisa kita lihat di bawah. Nanti di bawah, nanti disampaikan lah nanti apa alamat ke ininya ya, sosmednya ya. Iya. Terus nih Bang, kemarin nih sempat nih, saya kan orang Sambas nih. Sempat kelihat tuh ada baliho-baliho terpampang tuh orang mukanya. ganteng itu ya. Ganteng. Apa cerita itu kira-kira? Iya. Mungkin ada yang diceritain tuh. Iya. Itu waktu itu lagi narsis aja kali. Narsis, pengen dikenal. Pengen dikenal trik untuk ngetop gitu. Iya, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, memang dikenal beliau. Jadi ya itu apa namanya? Test the water lah, cek kualitas air lah ya, cek gelombang lah, kata Bu Susi. Jadi alhamdulillah ya, sukses lah pokoknya. Iya. Jadi dengan dipasang beliau sukses lah pokoknya. Iya. Bukan karena pengen ngejar pilkada ya kemarin, bukan ya? Iya, itu sampingan saja. Sampingan. Kalau ada yang mau gitu. Iya. Karena beliau kalau dilihat ya umur masih muda ya, masih panjang lah di karir pemerintahan, masih lumayan lah Bang ya. Alhamdulillah ya. Sayang dong kalau ditinggalin, apalagi di background pendidikan kesehatan ya kan. Pada intinya saya ingin menjadi sosok manusia yang bisa bermanfaat ya, sesuai dengan ajaran kita lah ya. Iya. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Keren. Ada keberadaan kita nih ada mendatangkan manfaat lah buat orang lain. Betul. Terus sibuknya nih, tentulah sibuk ya di direktur ya. Selain sibuk di jabatannya Abang sama klinik nih, kira-kira ada kesibukan lain nggak? Mungkin di hobi-hobi apa? Iya. Saya yang sudah lama ya hobinya tuh mancing di laut ya. Mancing di laut. Mancing. Iya, mancing. Bukan mancing masalah ya Bang ya? Bukan, mancing ikan loh. Mancing ikan lah. Masih. Kemudian ya terjun juga ke dunia seni ya. Dunia seni, entertainment ya. Entertainment lah. Apa itu? Nyanyi? Jadi untuk album lagu kita udah 2 ya. Masya Allah sudah bikin lagu, saya malah nggak tahu Bang. Album, bisa nih kalau bisa dilihat di YouTube ya, album Bubur Pedas. Bubur Pedas. Abang sendiri yang nyanyi? Ada saya, kemudian itu kompilasi lah. Kompilasi dengan kawan-kawan Sambas kali ya? Iya, ada album Bubur Pedas 1, Bubur Pedas 2. Untuk di film udah 2 film ya. 2 film. Yang pertama Bujang Krewa. Bujang Krewa, Sebagai produser lah saya pada waktu itu.
Yang terakhir nih Pesan Terakhir. Pesan Terakhir. Pesan Terakhir. Jadi situ sebagai produser, pemain juga. Pemeran utama. Pemeran utama. Masya Allah, produser pemeran utama. Ya suka ngubung-ngubungin anak-anak muda, anak-anak kreatif. Ayo kita ngisi. Waktu itu kan kalau Pesan Terakhir tuh di musim COVID ya. Iya, jangan lupa ditonton. Iya, di musim COVID. Jadi kita bikin aktivitas yang menjauh dari keramaian di Iya, tengah benar. hutan ya. Jadi ya alhamdulillah ada hasil karya kita. Filmnya bercerita tentang apa tuh Pesan Itu Terakhir? berita mengenai film perjuangan. Perjuangan anak muda. Perjuangan di tahun film kolosal. Oh, penjajahan ya, zaman Iya, penjajahan. perjalanan Belanda ya, zaman tahun 1947 sampai 49 begitu di Kalimantan Barat. Peristiwa sejarah. Tapi itu ada komedinya juga, Komedi. ada adegan Romantisnya juga. Kelihatan ya dari Dan cover filmnya Iya, ya. musikal juga. Musikal. Jadi bisa Keren. dilihat di YouTube tuh. Di YouTube juga ada ya? Pesan Terakhir. Nah, itu. Pesan Terakhir. Keren. Karena pengambilan latar gambarnya pun di sekitaran Singkawang Sambas loh. Iya. Mungkin ada yang kenal lokasi-lokasinya kan, siapa tahu kan. Iya. Jangan lupa nonton tuh filmnya Bang Ardin. Ada. Sibuk banget beliau. Direktur rumah sakit, sekarang lagi bangun bersama nih cerita klinik Saadah. Terus nyempetin jadi produser film ya, film lokal ya. Terus jadi artis lokal ya. Masya Allah udah dikenal nih Bang Ardin nih. Petani juga. Petani? Iya, ada. Suka nanam? Suka berkebun. Suka berkebun. Kebunnya apa? Ya, sekarang Jangan yang aneh-aneh loh Bang. Indah. Ya, merah kambing. Kambing juga. Kemudian ya, kebun alpukat, cabai. Ya. Masih udah visioner loh, udah jauh Ya, bangetnya pemikirannya ya. saya mengkombinasi antara pemikiran dan fisik itu harus Iya. sama-sama kita latih. Harus ada lah ya. Kalau nggak dilatih, Nggak, kalau otak terus yang bekerja kasihan nanti Oh, terbeban ke badan ya. Kalau badan yang kerja terus ya otot ya, Iya. otak juga terbeban. Iya, ya. dan ada waktunya untuk refreshing. Bener. Itu Mancing. sambil refreshing itu ya. Iya. Oh, mancing itu ya hobi Mancing, ya. ya. Masya Allah. Boleh tuh ikut ya kapan-kapan Boleh ya. kalau nggak mabuk laut ya, silakan aja. Paling jauh berapa mil? Ya 50 mil. 50 mil. 50 mil. Keren tuh. Ya kalau di sini ya. Nah, kalau di mancing di luar lebih. lebih jauh, bisa Lebih lebih jauh. jauh. Biasa lebih sering mancing di daerah mana? Kalau kita sih di sekitaran laut Cina Selatan ini, laut Enggak lagi Cina Selatan tuh Bang, udah jadi Laut Natuna. Laut Natuna ya, laut Cina Selatan. Nanti dimarah Bu Susi loh. Laut Cina Selatan di atas ya. Jadi laut Natuna sampai ke Kepulauan Riau. Mm-mm. Kalau di sekitaran sini ke pulau-pulau Lumputan, Kabung gitu kan. Sering lah ya. Ya, biasa juga ke mancing di luar ya. Biasa saya ke daerah-daerah Binuangan, di Binuangan? Jawa Barat ya, di Jauh ya. ujung kulon ya. Masya Daerah-daerah sana. Kalau lagi senang mancing. Oke, keren tuh. Beliau walaupun sesibuk apapun masih menyempatkan diri loh. Dan jangan lupa pesan beliau tuh, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Mungkin segitu aja ya, Ya, Sobat 28 terima kita. kasih. Terima kasih buat Bang Hardin nih udah menyempatkan Ya. waktunya. Tempatnya nih background kita langsung di Klinik Saadah loh. Ya. Jangan lupa kalau mau berobat di Klinik Saadah nih di jalan apa alamatnya? Ya, jadi klinik Saadah di Jalan Gunung Merapi nomor 3, Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang. Kota Singkawang. Kalau dulu namanya Jalan Amrat kali Jalan ya. Amrat. Kalau banyak yang kenal orang Singkawang lama Iya. tuh Jalan Amrat. Mm-mm. Mungkin segitu aja Bang. Makasih Ya, nih udah makasih, nyempatin Adik. nih. Ya. Udah nyempatin berbagi cerita dengan kita di podcast 28. Sukses terus buat Bang Iya. Ardin. Semoga lancar buat klinik Saadahnya berkembang seperti yang dicita-citakan. Terus di karirnya di direktur semoga Amin, amin. apa yang dicita-citakan untuk rumah sakit Abdul Aziz semakin baik. Ya, dan Mungkin saya ucapkan juga terima kasih buat podcast 28. Semoga acaranya semakin sukses dan semakin lancar lah. Amin. Terima Sukses kasih. buat kita semua. Yap. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Ciao. Ya.